Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan PowerPoint dari mata kuliah Strategi Pembelajaran untuk materi metode bernyanyi dalam Strategi Pembelajaran pada anak usia dini yang disusun oleh kelompok 4 dari kelas 2024B. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Raja Oktavia Ramadhani, dengan NIM belakang 085, dengan teman saya Aprilia Indrirawati dengan NIM belakang 176, dengan teman saya satu lagi Eva Kusuma Cindy dengan NIM belakang 235. Slide selanjutnya yakni masuk ke dalam pengertian metode bernyanyi itu sendiri. Ada beberapa pendapat dari para tokoh. Yang pertama yakni Froebel berpendapat bahwa anak belajar secara alami melalui bermain dan lagu sebagai sarana ekspresi diri. Montessori sendiri juga berpendapat bahwa musik dan nyanyian membantu perkembangan bahasa, konsentrasi, serta pengalaman sensorik anak. Lalu ada Ki Hajar Dewantara berpendapat pendidikan harus menyenangkan dan sesuai kodrat anak sehingga lagu menjadi media belajar yang dekat dengan dunia anak. Selanjutnya yang terakhir ada ahli yang bernama Pestalozzi yang berpendapat bahwa pembelajaran perlu mengembangkan aspek kognitif, emosi, dan motorik secara seimbang, salah satunya melalui metode bernyanyi. Metode bernyanyi itu sangat efektif untuk pendidikan anak usia dini karena membantu anak belajar dengan gembira dan mendukung perkembangan secara menyeluruh. Selanjutnya ada tujuan metode bernyanyi. Yang pertama ada Muslikatun, itu berpendapat penyanyi bertujuan untuk membantu anak memahami materi pembelajaran dengan cara yang menyenangkan dan mudah diingat melalui lirik dan irama. Yang kedua ada Suyadi 2010 berpendapat bahwa metode bernyanyi itu bertujuan untuk menstimulasi perkembangan anak usia dini terutama aspek bahasa, kognitif, motorik, dan sosial emosional. Dari beberapa pendapat ahli yang telah tertulis, dapat disimpulkan ada 3 tujuan metode bernyanyi, yakni membantu anak belajar dengan mudah dan menyenangkan. Yang kedua, mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak usia dini. Yang terakhir, meningkatkan motivasi, ekspresi, dan rasa percaya diri pada anak. Slide selanjutnya yakni manfaat metode bernyanyi dalam pembelajaran. Yang pertama ada membantu anak lebih mudah memahami dan mengingat materi melalui lagu dan irama. Yang selanjutnya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, aktif, dan tidak membosankan. Yang ketiga menstimulasi perkembangan anak secara holistik, baik dari segi bahasa, kognitif, motorik, sosial, emosional. Yang selanjutnya memberikan pengalaman emosional positif serta meningkatkan rasa percaya diri anak. Yang selanjutnya membantu anak mengekspresikan perasaan, kreativitas, dan imajinasi melalui nyanyian. Yang terakhir melatih konsentrasi, koordinasi gerak, serta keterampilan sosial anak dalam kegiatan bersama. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik metode bernyanyi sendiri. Yang pertama menggunakan lagu dengan lirik sederhana untuk membantu anak mengingat dan memahami materi pembelajaran. Yang kedua, sesuai dengan dunia anak usia dini karena pembelajaran dilakukan melalui bermain dan kegiatan yang menyenangkan. Terus yang selanjutnya melibatkan pengalaman multisensori seperti suara, gerakan, dan ekspresi sehingga anak belajar lebih aktif. Terus yang terakhir, karakteristik terakhir, memberikan pengalaman emosional positif serta membantu perkembangan bahasa dan sosial emosional anak. Pada slide selanjutnya kita akan masuk pada langkah-langkah dan penerapan metode bernyanyi dalam pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, langkah-langkahnya itu guru memilih lagu sesuai tema pembelajaran. Misalkan tema cuaca, nanti ada lagu yang sesuai dengan tema tersebut, harus sesuai dengan tema. Dan kedua, guru memperkenalkan lirik dan nada secara perlahan. Terus anak diajak menyanyi bersama dengan gerakan pendukung. Terus yang keempat, guru menghubungkan isi lagu dengan materi pelajaran. Dan nomor 5, evaluasi dilakukan melalui tanya jawab atau praktik ulang. Contoh penerapannya yakni lagu tentang anggota tubuh, warna, angka, huruf, atau kebersihan seperti lagu kepala, pundak, lutut, kaki itu sesuai dengan tema jika menggunakan tema anggota tubuh seperti ini. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari metode bernyanyi itu sendiri. Mulai dari kelebihan, yang pertama, membuat anak lebih mudah memahami materi. Yang kedua, mengurangi kejenuhan dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan rasa percaya diri anak. Terus yang kekurangannya, ada juga, yang pertama, tidak semua anak itu percaya diri untuk bernyanyi. Jadi,
berbeda-beda seperti itu. Terus yang kedua, membutuhkan kreativitas guru dalam memilih lagu. Jadi tidak lagu-lagu yang itu saja seperti Pelangi-Pelangi atau Balonku. Jadi guru itu harus mengeksplor lagu-lagu anak yang lebih beragam gitu agar tidak cepat bosan dan anak-anak itu bisa mengetahui banyak sekali lagu sesuai dengan tema pembelajaran. Terus yang ketiga, bisa kurang efektif jika tidak dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Ya, jika tidak sesuai dengan tema pembelajaran juga kurang efektif ya, seperti misalnya tema pembelajarannya anggota tubuh yang dinyanyikan 1, 2, 3, nyanyi lagu yang 1, 2, 3, 4 kan tidak sesuai dengan tujuan pembelajarannya, seperti itu. Selanjutnya masuk ke dalam peran guru dalam metode bernyanyi ini. Peran guru sendiri itu yang pertama menjadi fasilitator yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Seperti dalam kegiatan pembelajaran yang lain, guru hanya sebagai fasilitator untuk memfasilitasi anak dalam metode ini, seperti menyediakan media pembelajaran, menyediakan lagu, seperti itu. Terus yang kedua, membimbing anak agar aktif dan berani berpartisipasi. Terus yang ketiga, menyesuaikan lagu dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Jadi yang mengontrol atau memberikan lagu pada anak itu juga harus diperhatikan oleh guru dalam segi konteks atau kesesuaian dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, yang terakhir kita masuk dalam kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan dari metode bernyanyi itu sendiri. Metode bernyanyi sendiri itu merupakan strategi pembelajaran yang paling efektif bagi anak usia dini karena mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan meningkatkan keterlibatan anak. Berdasarkan beberapa hasil penelitian dari beberapa ahli, penggunaan lagu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dapat membantu anak memahami materi dengan lebih mudah, meningkatkan daya ingat, serta mendukung bahasa dan sosial emosional anak. Sekian penyampaian materi dari kelompok 4 tentang metode bernyanyi dalam pembelajaran anak usia dini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.